Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah, ya, diberikannya hidayah sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ada yang mengawali dari bangun lebih awal, ya, di akhir malam melaksanakan ibadah tahajud, berzikir, membaca Quran, berdoa kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pilihan yang terbaik kepada hamba-hambanya, dan kita bersyukur kita berada di tempat yang mulia ini, menjadi orang-orang pilihan Allah, bisa melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersamanya, akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, yang harus kita sadari dalam kehidupan ini, dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak berjalan, tidak dibiarkanlah dengan sendirinya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang begitu banyak, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menyebut-nyebut nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Jadi luar biasa nikmat Allah itu. Akan tetapi yang harus kita sadari betul bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau bahasa Al-Quran dinyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian semua. Ini yang harus kita sadari. Bahkan di dalam hadis itu tidak akan bergeser seorang hamba. Kelak itu tidak akan bergeser seorang hamba sebelum dia ditanya umurnya untuk apa dia pergunakan. Kita semua punya modal. Umur kita ini adalah modal utama. Karena dari umur itu kan semua akan lahir berbagai macam aktivitas, kegiatan dan amal soleh. Umur, ya, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masa muda. Ini sebagian yang hadir pada muda-muda, ada juga yang sudah senior, ya. Paling tidak klimaknya di usia 40 lah. 40 ke bawah itu masih energik, masih muda. Yang 40 ke atas sudah mulai berturun, ya, sudah mulai turun semua energi, semua kekuatan dan segala macam perlahan. Jadi akan ditanya oleh Allah, masa muda dipergunakan buat apa? Kemudian ilmu sudah diamalkan belum? Kita semua punya ilmu dengan berbagai macam tingkatannya. Ada yang ilmu yang wajib, yang fardu ain yang harus kita ketahui dan kita amalkan, seperti ibadah yang wajib, ya, itu yang fardu ain harus kita tahu. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain, dan itu semua akan ditanya sudah diamalkan apa belum. Dan terakhir tentang hartanya. Hartanya itu ada dua perkara.
dari mana dia berasal dan untuk apa dia pergunakan. Nah, itu diantara beberapa hal yang harus kita sadari, nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan berkenaan dengan mas'uliyah kita, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. An Abdullah qala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Ya, kalau saya tarjimnya, ya, terjemahkan secara perkataannya, ini dari Abdullah, kemudian bersabda Nabi SAW, kullukum, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun, seorang imam akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah imam di sini bisa imam sholat seperti yang barusan kita laksanakan, atau tekstual hadis juga menyatakan kalau misalkan di antara kalian sedang safar bertiga minimal, itu bisa diangkat menjadi salah seorang di antaranya menjadi seorang pemimpin, imam, ya. Yaitu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Atau misalkan secara struktural dalam sebuah organisasi, itu seorang imam, seorang pemimpin, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis selanjutnya dinyatakan, warrajulu ra'in ala ahlihi, warrajulu, seorang laki-laki atas keluarganya juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi seorang suami, dia akan bertanggung jawab kepada anak dan istrinya dan keluarganya, ya. Jadi kita semua yang sudah berkeluarga memahami betul bagaimana peran dan tugas seorang kepala keluarga, seorang suami, dan sadari betul itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendidik istri dan anak kita, ataupun kita pernah mengajak mereka ke jalan kebaikan, ataupun pernah kita berbuat kasar kepada mereka, berbuat kezaliman, naudzubillah, kepada mereka, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya di hadis ini, wal mar'atu ra'iyatu ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulahu. Seorang wanita al-mar'ah, ya, seorang istri di sini, ya. Seorang istri yang menjadi pemimpin di rumah tangganya ketika suami tiada. Misalkan ketika suami kerja ataupun ada keperluan yang lain, ketika istri ditinggal di rumah, dia bertanggung jawab terhadap harta suaminya, dia bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dan ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal abdu ra'i ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Seorang abdu, seorang hamba Allah, seorang budak yang bertanggung jawab terhadap mal dari tuannya, yang bertanggung jawab terhadap harta daripada tuannya. Kalau konteksnya mungkin sekarang seorang pembantu lah, seorang khodimah, ya, yang bertanggung jawab terhadap harta daripada tuannya, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulin,
Jadi ketahuilah setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih yang menyatakan secara umum bahwa prinsipnya setiap kita itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap diri itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hisab. Ya. Makanya kan ini yang prinsip yang harus kita ketahui sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Karena kita tidak lepas dari mas'uliyah, dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kalau berharap keadilan yang ideal, yang murni di dunia ini sangat susah. Tapi ketika berhadapan di Hakim yang maha adil Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terbuka. Ya. Hadirin sekalian, berbicara tentang kepemimpinan, jenjangnya atau skupnya memang sangat bertingkat ya, sangat berbeda. Ya, ada skupnya yang tadi skup diri. Setiap kita kan pemimpin. Skup diri kita memimpin, kita membawa diri kita kepada ketaatan kepada Allah. Ada skup keluarga, ada skup organisasi di masjid, ada ketua masjid, ada wakil, ada bendahara dan segala macam. Ada skup yang lebih luas, skup kenegaraan. Nah, saya semalam mengumpulkan berbagai macam tulisan. Saya tertarik dengan tulisannya Kiai Haji Didin Hafidzuddin ya. Beliau seorang guru besar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, juga guru besar di Institut Pertanian Bogor IPB ya. Saya mengumpulkan berbagai macam tulisan, kemudian saya rangkum dan kita akan sharing ya, kita akan diskusikan. Bukan saya lebih paham, enggak, tapi kita akan diskusikan sehingga kita tahu persis bagaimana kita mensikapi seorang pemimpin yang notabene tidak akan lama lagi kita akan memilih yang terbaik ya buat kepemimpinan sebuah negara yang luar biasa besar ya. Hadirin sekalian, Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59 memberikan informasi kepada kita bagaimana kita harus taat kepada pemimpin ya. Kita harus taat kepada pemimpin dalam skop yang kecil maupun skop yang lebih besar lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ini secara khusus ya, Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah dan taatkanlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil itu ahli, amri sebuah urusan. Ya. Sehingga para ulama menafsirkan ulil amri ini adalah pemerintah ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, taatlah kepada pemerintah kita ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika engkau berbeda pendapat, jika engkau berhadapan dengan satu masalah yang menghendaki perbedaan lah gitu ya, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul ya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada atiullah wa atiur rasul, ini tanpa reserve, tanpa pengecualian lah. Jadi kalau udah qala Allah qala Rasul harus sami'na wa ata'na, harus taat, nggak ada reserve, nggak ada pilihan. Tapi ketika ulil amri, Al-Quran menginformasikan tidak pakai kata atiu,
wa ulil amri minkum. Jadi ini harus ada pilihan. Kalau ulil amrinya menyuruh atau ada kebijakan-kebijakan yang menzalimi umat, mengajak kemaksiatan, la ta'ata, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara informasi yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan kepemimpinan yang besar ya, ulil amri. Hadirin sekalian, bagaimana hadis menginformasikan tentang kepemimpinan ini? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan manusia yang apabila keduanya baik, maka akan baik pula manusia dan yang lainnya. Ya. Dan apabila keduanya rusak, maka akan rusak pula manusia yang lainnya. Yaitu apa? Al-ulama dan umara, atau para penguasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan adalah al-fuqaha. Ulama itu dikatakan sebagai fuqaha di riwayat yang lain ya. Atau ahli fikih. Dan umara adalah para penguasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Hadirin sekalian, ulama dan umara atau fuqaha dan umara diharapkan bisa membangun kebaikan dan kemakmuran bagi masyarakat, bagi kita ya, atas dasar pengetahuan keislaman yang benar yang disuarakan atau didakwahkan oleh para ulama. Jadi ulama sebagai yang memiliki ilmu ya berkenaan dengan syariat itu bisa mendakwahkan, mengingatkan, menyeruakan ya, menyampaikan ya, pada masyarakat, kepada umara juga, kepada pemerintah ya. Kemudian umara, pemerintah hendaklah memberikan kebijakan, menciptakan kebijakan dan peraturan yang berpihak pada masyarakat luas ya, sehingga akan ada balance ya. Ini ideal ya, kita bicara ideal dulu. Ini akan ada balance, ada keseimbangan peran ulama, umara dengan peran pemerintah, kata ulama dan umara ya, saling mengingatkan sehingga tercapailah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Ini yang kita harapkan semuanya. Hadirin sekalian, kepemimpinan itu memiliki keutamaan yang besar ya. Di hadis itu dinyatakan doa yang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa pemimpin yang adil. Yang pertama itu, pemimpin yang adil, imamun adil. Kemudian ada juga yang madlum, orang yang terdolimi, orang yang terdolimi, doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa pemimpin yang adil tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Itu diantara keutamaan yang akan diberikan oleh Allah bagi seorang imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dari skup yang kecil maupun yang besar ya. Tadi kan disampaikan kulukum ro'in, setiap diri itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada lagi di hadis ya, bagaimana Allah memberikan fadhail, keutamaan bagi seorang pemimpin. Di hadis riwayat Bukhari dinyatakan sab'atun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari naungannya. Pada hari di mana ya? Pada hari di padang mahsyar nanti. Ya, pada hari di padang mahsyar nanti itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, padang mahsyar ini adalah satu fase kehidupan yang akan kita lalui semuanya.
pada saat manusia setelah alam barzah ya, kan orang yang meninggal itu nanti masuk ke alam kubur atau alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat. Di alam kubur atau alam barzah ini mendapatkan persekot ya, kenikmatan. Dia mendapatkan nikmat kubur dengan diperlihatkannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ditemanin seorang makhluk yang sangat indah bagi orang yang banyak mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Orang yang mendapat siksa kubur juga ada ya, kemudian dia kasih persekotnya, ditampakkan akhir dari kehidupan nanti di nerakanya Allah, naudzubillah. Jadi dari alam kubur itu kemudian dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkanlah manusia di padang mahsyar ya, pada hari di mana saat itu tidak memakai busana, tidak berkhitan ya, karena di hadis nyatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, nggak ada sepatu, nggak ada sendal, Pak. Ya. Kemudian telanjang, sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita saat itu tidak malu bisa saling memandang? Kata baginda Rasul, nggak akan malu, karena kita memiliki urusan yang sangat sibuk ya, mempertanggungjawabkan setiap diri ya. Kemudian tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, laki-laki dan perempuan sama ya, dan tidak dikhitan. Saat itu matahari didekatkan sejauh 1 mil. No, subhanallah ya, kita sekarang panasnya antara berapa Pak? 37 ya, bisa nyampe ke 38. Itu luar biasa panasnya ya, menjengat ya. Apalagi nanti di padang mahsyar matahari 1 mil ya, sehingga setiap orang itu mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan keringatnya sesuai dengan amal solehnya, dengan kebaikannya ya, seperti itu. Hadirin sekalian, nah pada saat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil ya, seorang pemimpin yang adil ya. Hadirin sekalian, seorang pemimpin yang adil itu adalah seorang pemimpin yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Seorang yang meletakkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Karena adil itu bukan memiliki prinsip sama rata gitu ya. Jadi sama semuanya, enggak juga. Pada kondisi tertentu tidak seperti itu, tidak mesti disamain, proporsional, bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Itu definisi daripada adil ya. Makanya paham ateis, komunis itu memang tidak sesuai dengan Islam ya. Ajaran kita tidak menghendaki, di samping prinsip ketuhanannya yang tidak mengakui adanya Allah ya, adanya Tuhan, tapi prinsip kesamarataan itu tidak dibenarkan ya, karena bukan berarti adil ya, seperti itu. Kemudian juga pemimpin yang adil itu dia tidak melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya, serta tidak berbuat syirik dalam kehidupannya. Ini kriteria daripada pemimpin adil. Nanti kita akan sampaikan lebih tekstual ya tentang syarat dari seorang pemimpin, sehingga kita memiliki gambaran harus seperti apa. Ya, hadirin sekalian, itu yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia dikumpulkan. Setiap orang tidak akan saling mengenal. Seorang ibu tidak akan kenal sama anaknya, apalagi kita ya, sesama jamaah tidak akan kenal. Kenapa?
Karena kita dihadapkan dengan urusan yang sangat sibuk, sangat menakutkan, ya, untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, ya, di kehidupan dunia ini, gitu ya. Hadirin sekalian, yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih istimewa, ya. Kenapa seorang pemuda? Karena mereka masih memiliki energi yang masih kuat. Kalau kita lihat kecenderungannya ya sekarang, ya, dengan media online yang luar biasa, kita sangat khawatir, ya, dengan anak-anak muda, ya. Meskipun ada juga yang anak-anak muda yang hijrah misalkan, ya. Ada komunitas anak muda hijrah, itu juga satu komunitas yang positif, gitu ya. Tapi secara umum kita melihat anak-anak muda ini masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih memiliki anak-anak muda seperti ini, anak-anak kita yang tergabung di komunitas masjid misalkan. Luar biasa. Ya. Kenapa? Istimewanya lagi, di samping energinya yang masih memiliki kekuatan yang full, gitu ya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Ini sebuah prestasi anak muda yang menghabiskan masa kepemudaannya beribadah kepada Allah karena bisa dia mengendalikan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya dan diarahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada naungan lagi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, alhamdulillah, ya, kita senang dengan kegiatan masjid. Dimanapun juga kita berada, kita terpaut hati kita dengan masjid, senang berjamaah di masjid, ya, kembali ke masjid, ya, mu'allaqatu fil masajid. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ishhadu, saksikanlah, orang yang suka bolak-balik ke masjid itu adalah orang yang beriman. Makanya harus dipelihara, ya. Kita bersyukur mungkin diri kita yang sudah istiqomah pulang pergi ke masjid, gitu ya. Nah, tentang bagaimana dengan tetangga kita, saudara kita, atau yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, suka ke masjid enggak? Yang laki-laki khususnya, ya. Kalau yang perempuan bagaimana? Ya, wanita muslimah itu sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Akan tetapi apabila mereka meminta izin kepada suami untuk sholat di masjid, maka suami hendaklah mengizinkannya dengan ketentuan tidak menimbulkan fitnah. Pakaiannya harus menutup seluruh tubuh dan tidak memakai parfum atau wangi-wangian yang menyengat, gitu ya, sehingga ketika berpapasan dengan yang non mahramnya, nah lah, ini kok wanginya menyengat banget, gitu ya, mengundang fitnah, naudzubillah. Maka ya silakan aja wanita-wanita ke masjid, sholat berjamaah di masjid sepanjang sudah ada izin suaminya, tidak ada fitnah, memakai busana muslimah yang tertutup rapat dan tidak memakai wangi-wangian, ya. Karena ada hadis, janganlah kalian melarang istri-istri dan perempuan untuk datang ke masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, itu ya menjadi catatan bagi kita ketika kita mempertimbangkan istri kita atau anak-anak perempuan kita yang sudah balik untuk ke masjid. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya yang berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Saling mencintai di jalan Allah, saling mengingatkan, berpisah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala.
Kan kita menyenangi seseorang itu ada beberapa faktor ya. Ada faktor misalkan faktor kesamaan tempat tinggal, faktor satu desa misalkan ya, satu kampung, kadang-kadang seperti itu ya. Ada juga faktor hartanya, faktor kedudukannya, kedekatan kita dengan seseorang itu kan ada faktor itu. Atau ada kalau di anak muda faktor ketampanannya, kecantikannya, ya. Pertimbangannya pertimbangan dunia. Tapi golongan yang keempat yang akan mendapat naungan dari Allah ini adalah orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan faktor karena keduniawian, ya. Kalau misalkan ada faktor yang tadi ya, katakanlah ya, yang mendasarinya karena satu kampung lebih dekat, itu mah wajar. Tapi yang menjadi prioritas bagi kita adalah bagaimana dasar kecintaan kita kepada saudara itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu, berpisah karena Allah. Ya, karena dia melaksanakan perintah Allah berjamaah bersama-sama. Sehingga tumbuhlah rasa cinta kita kepada saudara kita. Hadirin sekalian, bahkan di dalam hadis itu dianjurkan ya, kita harus memberitahukan kepada orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang syahwat ini ya. Kan sekarang ada LGBT, naudzubillah ya. Saya pernah punya anggota sakit nih Pak ya. Sakit. Dia awalnya tubuhnya sehat, fit gitu ya kelihatan. Kemudian tahu kenapa dia tiba-tiba kelihatan kurus sekali. Saya juga heran. Ditanya dia nggak berterus terang sakitnya apa, sakit apa. Tapi karena semakin lemah, dia nggak masuk kerja. Saya nemui keluarganya, istrinya, suaminya, dia nggak terus terang aja kepada kita. Tapi istrinya baru terus terang. Istrinya cerita bahwa dia itu terkena aid. Kemudian setelah ditanya lebih lanjut, rupanya diawali dengan hubungan sesama jenis LGBT, naudzubillah. Ya. Jadi akhirnya dia keluar, dia mengundurkan diri karena malu dan sekarang pindah ke kampungnya katanya seperti itu. Jadi itu LGBT dan sekarang naudzubillah harus menjadi fokus perhatian bagi kita juga ya, karena banyak komunitas melambai ya, naudzubillah. Jadi perhatikan anak-anak kita itu jangan sampai melirik atau bergaul dengan orang-orang seperti itu, naudzubillah. Ya. Hadirin sekalian, nah kembali kepada materi, mencintai saudara kita karena Allah itu kita harus ungkapkan. Ya. Ada tekstual hadis mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Saya mencintaimu, uhibbuka fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diungkapkan. Ya, meskipun budaya kita kadang-kadang belum siap ya dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Tapi ada hadis yang menyatakan seperti itu. Dan jawabannya juga ada. Jawabannya mengatakan, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Itu jawabannya. Harus dihafal ya. Tapi memang ini kan kita bicara bagaimana Rasul memberikan keterangan kepada kita ketika kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh aku mencinta kepadamu karena Allah. Kemudian jawabannya, mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya.
Ya. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, dia memiliki harta, kemudian dia juga cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa ya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik, berkedudukan, hartanya banyak, kemudian si laki-laki itu menyatakan, ana khaufulillah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaiha. Zulaiha itu kan cantik, punya kedudukan. Ya. Sebenarnya Nabi Yusuf juga sudah tertarik, tapi Allah memberikan hidayah. Sehingga aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha mengetahui. Ini istimewa sekali ya. Ya. Jadi ini juga harus kita memberikan perhatian lebih ya kepada kondisi sekarang, khususnya anak-anak kita ya. Karena kan sekarang media online luar biasa ya. Mau nyari apa aja ada. Kalau istilahnya itu sekarang berholwatnya bukan dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, tapi berholwatnya dengan handphone. Ya. Misalkan anak kita masuk kamar, kamarnya ditutup, bawa handphone, nah itu harus diperhatikan. Nanti bukanya yang macam-macam. Berholwatnya dengan handphone, naudzubillah. Ya, kecuali kalau misalkan anak kita sudah sedemikian dewasa, dia bisa memilih mana yang terbaik buat dirinya. Itu ya. Kemudian yang lainnya, yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Yang sedekahnya secara sir, tangan kirinya memberi, tangan kanannya nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, jadi jumlahnya itu kita tidak memperhitungkan gitu ya. Jadi sedekah yang penting. Ya, dan sedekah itu banyak ya. Ada yang wajib seperti zakat. Ya, infak, memberikan nafkah kepada anak istri kita juga bagian dari sedekah. Kemudian ada yang sunnah seperti buat karpet, buat masjid, buat membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Itu memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Dan sedekah ini menjadi amalan yang sangat diperhitungkan ya di akhirat nanti. Kenapa? Ada Al-Quran yang katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarim fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, berilah aku tangguh untuk hidup di dunia lagi. Ini cerita tentang penduduk neraka yang minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, berikan waktu sebentar saja ke dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita punya kesempatan, ya, ketika punya kelebihan, maka bersedekahlah. Ya, jangan khawatir, tidak ada yang miskin karena sedekah. Tidak ada sejarahnya orang yang miskin karena sedekah. Ya, jadi jangan terlalu hitung-hitungan ya, memberi aja. Kalau kita mampu berilah. Kalau enggak ya jangan mencaci maki ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Ini susah ya, susah. Tapi bisa. Ketika kita bangun malam, kemudian kita sholat tahajud, kita ingat dosa-dosa kita, kelemahan kita, kezaliman kita, kemaksiatan, mengingat kepada Allah, itu juga bisa
mengeluarkan air mata, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk adzakirin wadzakirat, orang yang berzikir, orang yang selalu berzikir itu adalah di samping tadi mengingat Allah ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah, mengingat dosa, bertobat kepada Allah. Termasuk adzakirin wadzakirat itu adalah orang yang bangun malam, tahajud. Seorang suami bangun malam nih, atau seorang istri bangun malam lebih duluan. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat dan membangunkan suaminya, membangunkan pasangannya dengan menyepretkan air kepada mukanya. Tapi jangan giniin ya. Nanti gelagapan ya. Malah jadi rame. Dicepretkan air yang ada di tangannya ke muka istri atau pasangan kita untuk sama-sama bangun malam tahajud. Itu namanya adzakirin wadzakirat, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala setiap orang, dikala semua orang secara umum sedang terlelap dengan tidurnya. Nah itu ya, adzakirin wadzakirat, mengingat Allah, kemudian air matanya menangis ya, karena ingat dosa, ingat belum bisa bersyukur kepada Allah, ingat bisa belum berbuat baik kepada orang tua kita, kepada anak istri kita ya. Nah itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Hadirin sekalian, nah saya berlanjut kepada karakter dari pemimpin yang ideal menurut Al-Quran ya. Yang pertama, seorang pemimpin itu yang akan kita pilih ya, dalam posisi apapun yang akan kita pilih, yang pertama adalah pemimpin itu harus memiliki ketaatan yang kuat yang melahirkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua bidang kehidupan. Jadi pemimpin itu harus bertakwa. Ya. Pemimpin itu harus bertakwa. Karena kan dia sebagai figur, sebagai idola nantinya, sebagai qudwah, sebagai teladan. Jadi pemimpin itu yang pertama harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia harus membawa kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Ya. Apa dasarnya Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 74 dinyatakan, ini harus hafal nih Bapak sekalian ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin syarat yang pertama adalah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah, diantaranya adalah tadi, orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi harus bertakwa sebagai syarat yang pertama seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, harus menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan ruku sujud sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, apa dasarnya? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqi'un. Ya. Ini di surat Al-Maidah ayat 55.
Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kalian dialah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang di samping taat kepada Allah dan Rasul-Nya juga berusaha selalu berjamaah dengan masyarakatnya, dengan jamaahnya, dengan kaum muslimin, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Ya. Jadi harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu ciri dari pemimpin yang ideal gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan fisik yang sehat. Ya. Kenapa ya? Harus punya knowledge, ya, harus punya pengetahuan. Harus, kalau skupnya lebih luas ya dia harus mengetahui tentang kondisi dunia ya. Permasalahan-permasalahan dunia di Palestina, di Ukraina dan segala macam, permasalahan ekonominya, keamanannya dan segala macam. Ya, harus mengetahui. Ya. Kemudian juga fisiknya harus sehat. Iya, pemimpin kalau sakit-sakitan repot ya. Mimpin dirinya aja susah. Bagaimana dia bisa mimpin orang lain? Harus sehat fisiknya. Harus kuat. Nah, ini secara tekstual dinyatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Qala innallaha astafahu 'alaikum wajadahu bastatun fil ilmi wal jism. Di surat Al-Baqarah ayat 247 dinyatakan, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi ini cerita tentang Allah memilih Tolut sebagai raja. Ya. Kemudian cirinya apa sebagai raja itu? Syaratnya gitu ya. Di antaranya dia memiliki ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Knowledge, pengetahuan yang luas dan jism, ya, fisik yang kuat, jasmani yang kuat. Ya. Itu informasi dari Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 247. Kemudian yang terakhir, sebagai seorang pemimpin itu dia harus memiliki sifat amanah, jujur, serta memiliki keahlian dan keterampilan dalam memimpin. Amanah, jujur, skill, keahlian atau keterampilan dalam memimpin. Iya, ya, harus teruji ya. Dia harus teruji pemimpin itu ya. Makanya kan jenjangnya dari yang kecil dulu memimpin itu ya. Dirinya, keluarganya, lingkungan sekitarnya, kemudian dia baru bisa memimpin yang lebih luas. Dia teruji amanahnya, dia teruji kejujurannya, dan dia teruji keterampilan dalam memimpinnya. Ya. Apa landasannya, dasarnya apa? Ini di surat Yusuf ayat 55 nyatakan, qala aj'alni ala khajani qala aj'alni ala khajanil arda ini hafidul ilmi. Jadi Nabi Yusuf itu berkata, jadikanlah aku bendahara. Kan Nabi Yusuf jadi bendahara sebuah kerajaan ya, jadi menteri keuangan lah. Jadikanlah aku bendahara di negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dia punya skill, punya keterampilan dalam memimpin. Kalau Nabi Yusuf dalam memegang uang, mengendalikan uang sebagai bendahara di negara Mesir pada saat itu. Ya. Nah, ini beberapa syarat ya menjadi pemimpin dalam skup yang kecil maupun yang lebih luas ya. Jadi amanah dan profesional akan melahirkan kesejahteraan dan kemajuan bagi
masyarakat yang dipimpinnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit ya pengetahuan bagi saya juga bagi hadirin sekalian ketika kita mau menentukan pemimpin kita di tahun 2024 tuh kayak apa. Paling tidak dasarnya tadi dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, berjamaah bersama kaum muslimin dalam ibadah maupun dalam muamalah. Kemudian dia harus punya pengetahuan yang luas, ya, pengetahuan yang luas yang mendunia. Kemudian yang ketiga, dia harus amanah dan jujur. Kemudian punya skill dalam memimpin, punya keterampilan dalam memimpin dirinya, keluarganya, pun skup yang lebih luas. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih hadirin sekalian atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian telah disampaikan beberapa hal-hal yang penting dalam kehidupan kita dalam beragama, terutama adalah apakah kita menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, atau kita bisa memilih pemimpin atau kita menjadi pemimpin di dalam suatu organisasi atas dasar kepiawaian kita, atas dasar kejujuran dan lain-lain sebagainya. Kepada jamaah kami persilakan untuk bertanya. Silakan sebelah kiri Pak Teddy atau di depan. Yuk. Ada Syekh Sugito. Bapak Sugito. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya coba menanyakan tentang pemimpin tadi, bahwa dinyatakan di sana ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, masalah amri minkumnya ini seperti apa Pak? Kan di situ taat kepada pemimpin dari golonganmu. Seandainya pemimpin itu bukan dari, katakanlah, golongan kita harus bersikap seperti apa? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Gito ya. Jadi ini seperti tadi disampaikan di surat An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ya, nggak ada betul kata Pak Gito, nggak ada kata atiu di ulil amri gitu, karena harus melihat sisi kebijakan daripada ulil amri itu seperti apa. Kalau kebijakannya mengarah kepada kezaliman, kemaksiatan, la ta'ata, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ulil amrinya mengajak kepada kebaikan, ya, menyuruh kepada kita terus untuk saling membantu dengan sesama, nah kita harus support ya, karena seorang seorang yang dipimpin tuh harus taat kepada pemimpin gitu ya. Memang seperti itu kaidahnya. Akan tetapi kalau itu semua kebijakannya itu menjadi jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang kaum, kalau kaum itu tidak dibatasin, asalkan seorang kaum dari mana saja, ya, asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya pengetahuan, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mau berjamaah dengan kaum muslimin dalam hal ibadah dan dalam hal muamalah, dia jujur dan amanah, dia profesional, dia punya skill
dan kemampuan dalam memimpin, ya kita dukung. Ya, kita dukung. Ya, untuk ke depan ya, atau siapapun juga yang menjadi pemimpin dengan kriteria seperti itu ya kita support, kita dukung. Ya. Karena pada prinsipnya tadi baiknya sebuah masyarakat itu tergantung kepada ulama dan umaro. Ulama mengingatkan, umaronya juga bikin kebijakan yang sesuai ya dengan masyarakat luas, yang bisa mensejahterakan masyarakat luas. Nah, itulah akan menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi memang berat menjadi pemimpin, tapi padilahnya juga tadi besar juga. Doanya dikabul oleh Allah, tidak ada hijab antara doa pemimpin yang adil dengan Allah. Kemudian juga dia menjadi orang yang pertama akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Pada saat tidak ada yang bisa menaungi nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tapi Allah memberikan naungan kepada pemimpin yang adil. Mungkin itu Pak Gita. Baik, untuk yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya. Pak Haji Hedison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya mengenai pemimpin juga nih Pak Ustadz. Kebetulan beberapa bulan lagi kita akan menentukan pilihan kita untuk menjadi pemilihan kita untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Ustadz, salah satunya dengan orang yang takwa, orang yang adil dan sebagainya. Kita sebagai pemilih pemimpin, bagaimana nanti seandainya kita pilih pemimpin yang kita pilih, pada saat memimpin dia itu tidak sesuai dengan apa kriteria seorang pemimpin yang bagus, yang baik, mungkin tidak jujur, tidak amanah. Apakah kita sebagai pemimpin ikut bertanggung jawab atau ikut bernyumbang terhadap kesalahan tersebut? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang cukup bagus ya. Hadirin sekalian, kita paling tidak punya dasar dalam setiap mengambil keputusan. Ada ilmunya. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berbuat sesuatu atau mengambil keputusan sesuatu tanpa didasari ilmu. Ya. Jangan juga kita ikut-ikutan. Ya. Orang muslim itu harus cerdas ya. Jamaah Masjid Raya itu harus cerdas. Sekarang kan banyak halakoh ya, ada halakoh Quran, pengajian juga banyak. Harus cerdas ya, supaya nggak ikut-ikutan. Ketika kita menentukan pilihan nanti, maka pastikan yang kita pilih adalah yang terbaik. Seperti tadi kriterianya. Kalau misalkan asumsinya tidak menemukan ideal seperti yang tadi disebutkan, maka kita bisa memilih paling tidak yang sedikit mudaratnya, yang kemungkinan besar akan memberikan kemudaratannya sangat sedikit. Pilih itu ya, apa yang mudah, apa yang sudah sepuh, apa dengan latar belakang pendidikannya seperti ini. Perhatikan rekam jejaknya, historicalnya seperti apa gitu ya. Dan sekarang untuk mencari datanya dengan mudah, kita ingin tahu latar belakang calon pemimpin kita kan sekarang mudah ya, kegiatannya seperti apa, latar belakang pendidikannya, keterampilan dalam memimpinnya seperti apa. Nah itu kira-kira yang menjadi dasar ketika kita mengambil keputusan. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, oh ternyata dalam pelaksanaannya nanti ketika sudah terpilih tidak sesuai dengan yang diharapkan, paling tidak kita sudah
menentukan yang terbaik buat kita, buat masyarakat. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti akan ada kekurangan. Untuk memberikan katakanlah kepuasan itu kan susah secara keseluruhan. Tapi paling tidak prinsipnya tadi kita sudah mengambil keputusan ini kemudian didasari dengan benar. Dan saya yakin insya Allah ketika dasar kita benar karena Allah, maka mudah-mudahan kalaupun misalkan ada kekurangan-kekurangan itu menjadi kekurangan yang dimaafkan, diafu ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang nyari yang ideal kan susah. Tapi kalau kita lihat sejarah kayak sekali berpanasir ya, itu mungkin ideal ya. Pak Sapudin Prawira Negara, dia seorang ulama dan juga seorang pemimpin. Ya, itu mungkin yang bisa ya, akan ada orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama, syariatnya kuat, ya, kemudian dia menjadi pemimpin, ya, sebagaimana baginda Rasul dan para sahabat. Ya, jadi memiliki pengetahuan tentang agama, syariatnya, kemudian juga memiliki keterampilan dalam memimpin. Jadi tidak bisa dibedakan antara agama dan negara, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Haji. Baik, kepada yang lain, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya yang akan bertanya Pak Ustadz. Sedikit, tidak bertanya dalam hal pilih memilih tahun 2024. Saya tadi menggarisbawahi kalau perempuan itu memang sebaiknya sholat di rumah, tidak di masjid. Tetapi kalau terus terang aja Pak Ustadz, saya mengajak istri saya itu kalau hari Ahad itu sholat subuh di masjid. Di samping bisa berjamaah, kemudian adalah mengikuti taklim di Ahad pagi. Karena saya menyadari kalau saya tidak punya ilmu untuk memberikan pengetahuan agama kepada istri saya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Terima kasih. Ya, tadi kan disampaikan juga ada keterangan hadis. Pertama bahwa seorang wanita itu untuk sholat sebaiknya di rumah. Meskipun dia tidak berjamaah, tapi dia tetap mendapatkan pahala yang besar ya. Akan tetapi kalau misalkan dia minta izin kepada seorang suami, kepada walinya, kalau anak kita misalkan ya pingin ke masjid untuk sholat di masjid, anak perempuan kita misalkan ya, itu juga boleh ya, boleh. Kalau sudah minta izin kepada suami, kepada wali, boleh. Akan tetapi dengan syarat tidak mendatangkan fitnah, asumsi lah gitu ya, tidak mendatangkan fitnah, asumsi yang dari laki-laki yang jahil terutama ya. Kemudian dia mengenakan busana muslimah yang lengkap ya, tidak ketat ya, istilahnya seperti itu, tapi menutupi semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya ya. Kemudian tidak memakai wangi-wangian yang menyolok sehingga tadi menghadirkan fitnah kayak gitu ya. Nah, kalau persyaratan itu dipenuhi maka enggak, silahkan ya, ya silahkan. Apalagi untuk hadirnya di sebuah kajian, karena kan tadi disampaikan bahwa kita sebagai seorang suami juga memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab kepada istri kita, kepada anak kita untuk memberikan pelajaran agama gitu ya, untuk memberikan pengetahuan agama. Ketika kita tidak memiliki kemampuan, maka kita bisa ajak anak istri kita juga hadir di majelis-majelis kajian ya, di kuliah subuh atau di pengajian hari Rabu atau di pengajian apa saja, dengan syarat tadi ya, memakai busana muslimah, izin sama suami sama walinya, kemudian tidak memakai wangi-wangian ya. Ya tidak hanya ke masjid ya, bagi seorang wanita juga
harus betul-betul dibatasi memakai wangi-wangian karena ya tadi khawatir mendatangkan fitnah gitu ya, fitnah. Itu mungkin Pak Haji. Baik, terima kasih. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Poliluk Jambe, telah kita dengarkan tadi paparan-paparan masalah keagamaan. Semoga saja kita semua bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa mendidik istri, anak maupun cucu-cucu kita dan keluarga kita. Mari kita tutup taklim ini dengan membacakan doa kifaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.